dan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Di dalam rasa syukur kami untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami, dan juga untuk kesempatan beribadah bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini maupun di tempat tinggal kami masing-masing pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Berkenanlah Tuhan menyapa dan menguatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dan hadir di dalam segala keberadaan kami, bahkan juga berbagai pergumulan kami. Biarlah melalui ibadah kami ini, kami boleh diingatkan dan dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pada gilirannya firman-Mu tidak hanya berdiam, tapi juga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Amin. Kita bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita di Minggu Okuli ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Ada juga tertera di lembaran atau buku kecil tata ibadah kita hari ini, yang terdiri dari dua nas atau dua perikop dengan masing-masing judul. Yang pertama ayat 1 sampai 5 di bawah judul dosa dan penderitaan, dan yang kedua nanti perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ayat 6 dan 9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, para kekasih Tuhan, jemaat GKP Satria Grogol, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya bertanya, siapa di antara Anda termasuk yang di balkon yang tidak atau belum pernah berdosa? Kayaknya semua kita ini pendosa ya. Orang berdosa termasuk yang sedang berdiri
di mimbar ini. Saya juga harus mengakui, saya adalah juga orang berdosa. Itulah sebabnya kita tidak pernah bosan memohon pengampunan dari Tuhan, seakan-akan sebuah doa belum lengkap kalau tidak juga memuat permohonan agar Tuhan mengampuni dosa kita. Tadi pagi sebelum kita masuk ke ruang ibadah ini, sebelum kami, kan ada doa konsistori ya, memohon pengampunan dosa di situ, menutup doa keberangkatan ke ruang ibadah. Tadi menurut tata ibadah kita ini, kita juga sudah menaikkan doa pengakuan dosa yang lumayan panjang, termasuk berita pengampunannya 1 halaman penuh. Nanti doa penutup, doa Bapa kami ada juga mohon ampun. Jangan-jangan tadi pagi kita waktu bangun tidur berdoa juga mohon ampun. Nanti malam begitu juga. Bisa-bisa 5 kali bahkan lebih sehari kita mengaku dosa. Tapi kalau ditanya kepada kita, apa sih dosamu? Tidak mudah kita menjawab itu. Bahkan kalau kita mau jujur, tidak selalu kita dengan sungguh-sungguh menyadari dan mengakui dosa kita. Bahkan lebih banyak terjadi orang menyangkal bahwa dia sudah berbuat dosa. Coba kita lihat proses pengadilan misalnya. Seseorang dituduh melakukan ini itu, tapi umumnya terdakwa menyangkal atau memutar-mutar argumen ataupun pembelaan dirinya untuk berusaha menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya bersalah menurut yang didakwakan oleh jaksa. Ya, itulah manusia. Tapi di dalam kehidupan kita ini, yang kita lakukan bukan hanya mengaku dosa ataupun menyangkali dosa, melainkan kita juga sering bertanya, apakah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, komunitas, bangsa, bahkan umat manusia di dunia, itu terjadi akibat dosa kita. Kalau misalnya ditanyakan kepada kita, pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 2 tahun ini akibat apa? Akibat dosa kita manusia? Mungkin ada yang mengatakan begitu, tetapi lebih banyak lagi yang menyangkal. Ini bukan karena dosa saya atau dosa keluarga kami atau dosa bangsa kami. Kalau begitu karena apa? Ya, ini sudah kehendak alam. Atau ini adalah ujian dari Tuhan. Menyangkut peristiwa-peristiwa lain pun kita seringkali bertanya, apakah itu karena dosa atau bukan? Ini juga terjadi di tengah masyarakat Israel atau Yahudi pada masa kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, sebagaimana antara lain dituturkan dalam nas hari ini. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan para pendengarnya termasuk murid-muridnya dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Di bagian pertama tadi kita melihat ada sejumlah orang yang dibunuh karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap kuasa pemerintah. Waktu itu bangsa Israel atau Yehuda dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, sehingga ada di antara mereka yang
dihukum. Lalu ada kabar di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka ini dihukum mati karena dosa mereka sangat besar. Seringkali juga kita sadar atau tidak sadar bersikap begitu ya. Ketika ada orang mengalami bencana, mungkin kita akan mengatakan, itu kan karena perbuatannya itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Bukan karena dosa mereka lebih besar, maka mereka tertimpa bencana atau mengalami nasib yang demikian. Dengan itu sekaligus Tuhan Yesus mau mengatakan, kalian pun semua adalah orang-orang berdosa. Jangan ada yang menganggap dirinya lebih kurang berdosa atau lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Peristiwa yang kedua itu yang terjadi di dekat kolam Siloam. Ada menara di situ, lalu rubuhlah itu dan menimpa sejumlah orang. Lalu banyak orang mengatakan, itu dia, itu orang-orang yang kena timpa menara itu dosanya banyak itu. Tidak, kata Tuhan Yesus kepadanya. Dosa mereka tidak lebih besar dari kalian. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kata-kata ini tentu tidak hanya ditujukan kepada masyarakat di Israel atau di Yehuda hampir 2000 tahun yang lalu, juga ditujukan kepada semua umat manusia, termasuk kita pada zaman ini. Penderitaan memang seringkali dianggap akibat dari dosa. Dari zaman dulu sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini pun banyak orang yang beranggapan demikian. Kita pasti sangat akrab dengan cerita tentang Ayub ya. Itu peristiwa itu, atau paling tidak buku atau kitab Ayub ini sudah ditulis sekian ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita tahu bahwa Ayub dan keluarganya mengalami bencana yang hebat. Anaknya semua 7 laki-laki, 3 perempuan, total 10 dalam waktu singkat karena bencana yang datang tiba-tiba habis semua. Hartanya habis semua. Kondisi tubuhnya pun habis dimakan oleh penyakit kusta. Lalu istrinya sempat juga menggoda atau mengatakan, ngapain lagi kau percaya sama Tuhan? Tuhan yang kau percaya itu tidak menolong kau. Kita tahu jawab Ayub ya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Tak lama sesudah itu datang sejumlah sahabatnya. Mereka memberikan hatta togar-togar, kata-kata penghiburan, sambil juga menyuruh Ayub untuk mengaku dosa. Ayub, kau memang orang saleh, tapi kesalehanmu itu kurang jujur. Kau sebaiknya mengaku dosa saja. Kita tahu ya apa jawab Ayub. Penghibur sialan kalian semua. Tidak cukupkah omong kosong itu? Belum habiskah omong kosong kalian itu? Itu jawab Ayub kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana kita bisa baca dalam Ayub 16
ayat 2 dan 3. Ayub tidak berterima kalau dikatakan bahwa semua penderitaan yang dialaminya itu adalah akibat dosa. Semoga kita ketika kita buat acara mengapuli atau penghiburan kepada kawan-kawan yang sedang mengalami kedukaan atau kemalangan, semoga kita tidak pernah mendapat hata mangapu, jawaban dari yang berduka, penghibur sialan kalian semua. Pernah enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi memang tidak selalu mudah menyampaikan kata-kata penghiburan. Dan lebih buruk lagi kalau kata-kata penghiburan itu di dalamnya terkandung juga semacam entah nasihat ataupun dakwaan bahwa kemalangan yang menimpa pihak yang berduka itu adalah karena kesalahannya. Percakapan Tuhan Yesus dengan para pengikutnya dilanjutkan dengan sebuah percakapan juga, tapi dibingkai dalam sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian pernah lihat pohon ara? Ibu pernah? Aduh hata bata nih pohon ara tahe. Nanti kita bisa cek di Bible ya. Di Indonesia hampir tidak ada pohon ara. Itu banyak di Timur Tengah. Tapi kebetulan di Wisma Dosen Jompo, tempat saya menginap 2 malam dalam seminggu di sekolah tempat saya mengajar, di halaman belakangnya ada pohon ara. Teman saya yang sesekali bersama dengan saya menginap di situ bercerita bahwa benih atau biji yang ditanam di situ adalah biji pohon ara yang dibawa dari Israel. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, pokoknya begitulah. Dan sesekali pohon ini berbuah. Dan saya juga pernah menikmatinya sekali 2 kali. Ya manis-manis kecut. Tapi konon kabarnya memberi kekuatan atau dukungan terhadap kondisi kesehatan. Nah, Bapak Ibu tahu kondisi kesehatan saya kan sudah sangat menurun, sehingga saya selalu mengintip-intip ini, kapan lagi pohon ini berbuah. Tapi jangan langsung dimakan kalau kelihatan berbuah, karena dia masih hijau dan mentah, banyak getahnya, tunggu sampai matang, tapi sebelum matang burung sudah lebih dulu. Tapi nasib saya masih lebih beruntung dari yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Si pemilik kebun itu 3 tahun dia tunggu-tunggu, nggak kunjung berbuah ini pohon. Padahal pohon ini dalam perumpamaan ini dikisahkan ditanam atau tumbuh di pohon anggur atau kebun anggur. Bapak Ibu pernah lihat kebun anggur ya? Saya satu ketika menghadiri sebuah acara di Afrika Selatan, di Stellenbosch, yang dikelilingi pohon anggur yang sangat luas. Dan di situ tidak ada tanaman lain yang tumpang sari ikut ditanam di sela-sela kebun itu. Tetapi rupanya di Israel biasa dilakukan tumpang sari bersama-sama dengan anggur, ditanam juga tumbuhan lain termasuk pohon ara yang nanti sedikit banyak bisa memberi keteduhan bagi pohon anggur itu. Secara teoritis pohon ara itu tentu mendapat juga pupuk atau
hal-hal yang baik dari kebun anggur itu. Makanya si pemilik kebun anggur ini kecewa. Ini ara di tengah kebun anggur sudah 3 tahun tidak berbuah. Tebang! Tapi pengurus dari kebun itu, tentu pekerja dari si pemilik ya, mengatakan, tolong diberi kesempatan setahun lagi. Saya akan mencangkul, memupuki dan sebagainya. Nanti kalau tahun depan nggak berbuah lagi, ya sudah kita tebang. Tidak dikatakan di sini apa respons pemilik kebun anggur itu terhadap permintaan atau usul pengurus itu. Tapi kita bisa menduga bahwa si pemilik kebun anggur itu setuju. Nah, kita juga tentu tahu bahwa perumpamaan atau cerita ini mengiaskan atau menuturkan secara kiasan bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri. Dan pohon ara itu bersama dengan anggur itu adalah kita manusia yang ditempatkan Tuhan di bumi ini, tidak hanya untuk bertumbuh, tidak hanya untuk memperlihatkan daun yang rimbun, pemandangan yang indah, tapi juga untuk menghasilkan. Karena itu juga pesan di dalam perumpamaan ini juga ditujukan kepada kita. Di sepanjang hidup kita ini, masing-masing punya masa waktu hidup ya. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang hadir sekarang di bawah usia 20 tahun. Siapa yang di bawah usia 20 tahun? Kayaknya nggak ada ya. Sedikit ya. Kalau yang di atas 60, wah pasti banyak. Berapa anggota jemaat kita yang lansia? Banyak juga ya. Jadi sekarang di GKPI, di Jabodetabek ini, lebih banyak anggota jemaat itu lansia. Paling tidak yang rajin ke gereja. Jadi tadi waktu ngobrol di ruang konsistori, kawan-kawan juga bilang, yang rajin bergereja di GKPI Satria ini adalah para lansia juga. Karena kalangan lansia katanya kurang sreg dengan Zoom, dengan ibadah virtual, lebih suka kalau bertemu langsung dengan sesama anggota jemaat. Saya sendiri terus terang mengaku itu juga yang saya alami. Kalau saya dalam ibadah, pimpin ibadah, hanya dipelototin sama kamera, nggak ada manusianya, saya merasa ini nggak benar-benar beribadah ini. Tapi ya sudahlah, itu yang terjadi di dalam dunia kita sekarang. Nah, yang saya mau katakan berdasarkan perumpamaan Tuhan Yesus ini, kita para lansia, selain rajin datang ke gereja, apakah kita sudah berbuah dalam kehidupan kita? Nah, buah dalam kehidupan ini tentu bisa macam-macam. Bisa yang bersifat individual, pribadi, kita masing-masing menghasilkannya. Bisa sebuah keluarga, bahkan keluarga besar. Bisa juga sebuah gereja atau jemaat seperti GKPI Satria Grogol ini. Saya diam-diam dari hari ke hari mengikuti juga berita tentang perkembangan jemaat kita ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan saya sangat gembira mendengar macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh jemaat ini. Kita tidak hanya sibuk beribadah, tapi juga sibuk berbuah keluar jemaat ini. Ada yang menyediakan gerobak untuk untuk jualan itu? Gerobak jualan lontong kah, jualan bakso, jualan dan sebagainya. Ada yang berupa modal untuk berusaha dan sebagainya. Dan memang itulah tujuan kehadiran sebuah gereja. Tidak hanya untuk menikmati suasana menyenangkan dalam ibadah, dalam kegiatan internal,
tapi juga untuk berbuah keluar. Saya kadang-kadang bertanya juga kepada diri saya, selain kepada teman, GKPI yang anggotanya sekitar 300.000 ini, sudah apa yang dibuahkan untuk bangsa dan negara Indonesia? Mudah-mudahan banyak. Tapi kepada kita pribadi-pribadi pun, itu Tuhan tanyakan, buah apa yang sudah kita hasilkan? Bisa itu berbentuk material atau dalam wujud yang kelihatan, bisa juga memang dalam wujud yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22 misalnya, di situ disebut sejumlah buah roh. Pasti Bapak Ibu sangat akrab dengan nas ini ya. Di situ dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah seperti ini kan tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi itulah contoh buah yang bisa kita hasilkan. Entah sebagai pribadi atau sebagai keluarga ataupun sebagai jemaat. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata buah itu tidak selalu dalam wujud yang baik. Kalau kita membaca Yesaya 5 misalnya ayat 1 dan seterusnya, ada di situ cerita atau perumpamaan juga tentang kebun anggur. Lalu dikatakan dari kebun anggur yang sama itu keluarlah buah, tapi tidak semua manis. Ada juga yang asam. Nah ini juga kalau kita aplikasikan ke dalam diri kita, buah yang kita hasilkan itu tentu banyak buah yang kita hasilkan ya. Apakah semuanya manis atau banyak juga yang asam? Kalau misalnya, saya nggak tahu apakah ini hanya hobinya ibu-ibu atau hobinya bapak-bapak juga, suka ngerumpi gitu ya, menceritakan orang lain gitu ya. Ini lalu buahnya buah yang manis atau buah yang asam? Kita masing-masing bisa menjawab. Nah, pohon ara itu selama 3 tahun, mungkin usianya sudah 5-6 tahun ya, sebab pohon ara itu baru bisa berbuah sesudah usia 3 tahun. Lalu sudah 3 tahun, tambah 3 tahun tidak berbuah, sudah lumayan lama. Tetapi dari perumpamaan ini kita tahu bahwa si pengurus kebun anggur dan pohon ara itu meminta waktu 1 tahun lagi. Itu berarti bahwa pohon ara itu membutuhkan entah itu second chance, kesempatan kedua, ataupun the last chance, kesempatan terakhir untuk berbuah. Karena itu kalaupun kita belum terlalu yakin apakah dalam hidup kita ini kita berbuah, tidak usah terlalu takut. Nanti kita segera ditebang atau dibinasakan. Dalam kehidupan ini, ketika kita sadar kita manusia pasti akan menghadapi kematian, banyak orang yang siap untuk mati. Saya sendiri sudah menyiapkan tata ibadah pemberangkatan jenazah saya lebih dari 5 tahun yang lalu. Sehingga kalau saya tiba saatnya, tidak usah orang repot-repot. Tapi banyak juga orang yang takut. Molo mati ya uhaduan, marjea mau. Karena mungkin dia merasa dia belum berbuah. Tapi kita tidak usah takut. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, dan Tuhan terus juga menolong kita. Selain mendorong juga menolong kita untuk terus berbuah.
Ini jugalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati, bangkit, naik ke surga dalam sebuah percakapan dengan murid-muridnya. Kalau kita baca di Yohanes 15, terutama ayat 4, di situ Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sabda dan pesan atau tona Tuhan Yesus kepada murid-muridnya inilah juga kepada kita. Kita mendapat jaminan untuk berbuah dan berbuah yang manis. Mestinya kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita juga diberi kesempatan untuk memberikan atau menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan karena itu kita boleh yakin, walaupun kita orang berdosa, ketika kita diberi kesempatan untuk bertobat dan berbuah lebih baik, lebih banyak, kita tidak akan pernah menjadi pihak yang akan dibinasakan. Kiranya Tuhan terus-menerus membina kita dan tidak membinasakan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk dorongan-Mu bahkan juga jaminan-Mu bahwa kami sebagai orang berdosa mendapat kesempatan untuk bertobat dan berbuah, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, bahkan juga sebagai bangsa Indonesia. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk lebih banyak berbuah tidak kami sia-siakan. Inilah juga doa kami untuk semua warga jemaat-Mu di sini, baik yang sedang bersukacita karena mendapat putra pertama, begitu jugalah dengan teman-teman kami atau sebagian dari kami yang merayakan ulang tahun, bahkan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan menjalani pemulihan, biarlah mereka juga di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun boleh tetap tinggal di dalam Tuhan dan berbuah lebat. Itulah doa kami juga untuk semua warga jemaat-Mu yang hadir ataupun yang tidak hadir dalam ibadah hari ini. Biarlah jemaat-Mu ini dengan seluruh warganya boleh menjadi saluran berkat Tuhan, boleh menjadi carang-carang dan ranting-ranting yang berbuah lebat, karena Tuhan menolong, mendorong, dan memberkati kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.